Baru-baru ini, California mengusulkan undang-undang baru untuk mengharuskan 4 hari kerja dalam seminggu. Kita melihat program percontohan di Amerika Serikat dan Kanada untuk 4 hari kerja seminggu. Tanda-tanda yang ada di sekitar kita menunjukkan agenda yang dimiliki orang-orang ini. Kontrol yang mereka inginkan dan tujuan akhir mereka. Jadi inilah sudut pandangan orang-orang ini. Selalu telusuri kepada agenda spiritual ini. Dia mengatakan bahwa di akhir agenda mereka, bahwa seluruh dunia akan menyembah Lucifer sebagai Tuhan yang benar. Jadi itulah tujuan akhir mereka. Selamat datang kembali di episode lain dari Kebenaran Penting. Selamat datang Mackenzie, senang bisa bersama lagi, temanku. Senang bisa berbincang lagi, dan kita memiliki hal-hal yang sangat mendesak dan menarik yang akan kita bicarakan hari ini. Iya, dan saya pikir tidak banyak orang yang mengenali pembahasan ini. Kita tahu, ada banyak judul berita dan konsep nubuatan yang cukup dikenal orang-orang. Tetapi kita akan melihat sesuatu yang sedikit berbeda hari ini. Kita akan melihat peran yang akan dimainkan serikat buruh pada sistem penganiayaan masa depan, yaitu sistem terakhir setan. Saya pikir banyak orang tidak memiliki serikat buruh di radar mereka dimanapun. Dan sebenarnya ada semacam dorongan besar saat ini tentang perubahan iklim di mana IPCC baru saja merilis laporan baru yang pada dasarnya mengatakan, kita kehabisan waktu dan harus membuat perubahan radikal, melakukan apapun dan mengorbankan segala yang kita punya untuk menyelamatkan planet ini. Jadi sebelum kita masuk ke serikat pekerja, kita ingin membaca beberapa ayat Alkitab. Agar orang tahu apa yang akan terjadi di dunia ini. Karena, sayangnya tidak ada upaya manusia yang akan mengubah hasil akhir atas apa yang terjadi di bumi ini. Dan kita akan tertipu untuk berpikir bahwa jika kita menyerahkan segalanya, entah bagaimana itu akan menyelamatkan planet, yang akan menuntun kepada utopia, di mana tidak ada kemiskinan, kelaparan dan orang miskin. Dan kita melihat Yesus berkata, orang-orang miskin selalu ada padamu. Jadi semua upaya yang kita lihat dari PBB, Amerika Serikat, dan Kepausan, itu semua tidak akan berhasil dan hanya akan menyeret semua orang lebih jauh ke dalam kemiskinan. Salah satu ayat pertama yang akan kita lihat adalah Yesaya 51 ayat 6. Dikatakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dan itu merupakan kunci utama karena dunia setelah dosa terus merosot. Kita tidak akan pernah bisa membangunnya kembali sebagaimana mulanya. Dosa itu terlalu kuat, tapi hingga nanti kita melihat langit baru dan bumi baru. Bumi memburuk seperti pakaian usang. Nah, sekarang kita harus merawatnya. Kita semua pasti setuju bahwa kita harus merawat bumi, tetapi kita tidak mampu mengubah ini. Dalam cara berpikir orang bahwa mereka dapat memaksa orang untuk melakukannya. Iya, dan bagi mereka yang tidak setuju dengan konsep itu, bahwa dosa entah bagaimana adalah penyebab utama mengapa dunia semakin jauh dalam kehancuran ini. Kita melihat ayat Alkitab yang mengatakan, sebagaimana kedatangan anak manusia, demikianlah seperti pada zaman Nuh. Dan saat kita melihat zaman Nuh, dikatakan, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Artinya tidak ada satu pemikiran pun di hati dan pikiran orang-orang di dunia pada zaman itu yang tidak jahat. Dan itu akan menjadi semacam berulang kembali ke hasil akhir yang sama. Bedanya yang pertama kali itu oleh banjir air. Yang kedua kalinya akan terjadi oleh banjir api. Ayat kedua ada di Matius 24 ayat 35 yang kita akan lihat. Perkataan Yesus sendiri, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi di sini kita dapati Yesus berkata gamblang, langit dan bumi akan berlalu. Saya tidak berpikir itu pernyataan kiasan ketika kita mempertimbangkan pada ayat lain.
di mana kita terus-menerus melihat gagasan bahwa dunia ini akan berakhir. Bumi ini tidak akan terus berlanjut, terlepas dari apa yang kita lakukan untuk mencoba menghentikannya. Dan fakta bahwa bumi begitu penuh dosa dan membutuhkan pembersihan. Tuhan akan turut andil dalam lenyapnya bumi. Karena Dia akan menumpahkan malapetaka pada bumi untuk menghapus bumi, membersihkannya. Dan akhirnya membersihkannya dengan api. Lalu bumi baru diciptakan. Jadi Tuhan akan mengambil bagian dalam pembersihan akhir dan akhir semua hal di bumi ini. Ya, dan hal ini mungkin sulit dipahami bagi mereka yang tidak percaya tulisan Alkitab. Mereka tidak mengira inilah kondisi akhir dari segalanya. Namun sesungguhnya, Tuhan itu penuh kasih dan adil. Dan ketika Anda melihat, saya berikan contoh sederhana. Jika Anda memiliki pipa di rumah Anda, dan pipanya tersumbat dan sangat kotor sehingga meluap dan menyebabkan banjir di rumah Anda. Apa yang Anda lakukan pada pipa itu? Anda akan membersihkannya dan melakukan apapun untuk menghilangkan semua sampah, lumut dan kotoran. Ini adalah cara yang sangat sederhana untuk menjelaskannya. Tetapi bumi akan begitu kotor oleh dosa. Sehingga tidak ada yang baik yang tersisa untuk dipertahankan, kecuali saat kita melihat meterai Tuhan, 144.000, hal-hal semacam itu. Orang benar terakhir di bumi. Kita tidak bahas sekarang. Di bumi, tidak ada yang tersisa untuk dipelihara. Begitu hancur pada saat adegan terakhir ini tiba. Bahkan, 2 Petrus 3 ayat 10-12, kita akan lihat ayat ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Referensi lain bahwa bumi tidak akan berlanjut, itu akan dibakar pada akhirnya. Jadi ada referensi lain yang mengacu pada waktu ketika bumi akan dibakar dan dibersihkan. Dan ini akan menjadi pembersihan untuk selamanya. Pertama kali bumi dibersihkan secara global ialah waktu air bah, yang sudah disebutkan. Itu ada di kitab Kejadian di mana Tuhan menutupi seluruh bumi dengan air dan membasuhnya. Kemudian pada akhirnya untuk mengakhiri semua dosa. Dia akan membakar semua hal yang berhubungan dengan dosa oleh api untuk membersihkannya. Dan tidak akan ada jejak dosa yang tersisa di bumi ini. Dan satu referensi terakhir yang kita gunakan ialah Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi gagasan tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Semua elemen ini, gunung-gunung, ada begitu banyak ayat-ayat lain yang berbicara tentang gunung-gunung jatuh ke laut dan pulau-pulau hilang lenyap. Dan dalam Wahyu 21, kita melihat langit baru dan bumi baru. Dan kami mendorong orang-orang untuk pergi ke Alkitab dan mulai membaca ayat-ayat itu untuk memahami bahwa akan ada pemulihan segala sesuatu pada akhirnya. Tapi bumi yang sekarang ada, tidak akan ada lagi. Langit yang ada sebelumnya, tidak akan sama. Itu akan menjadi langit baru dan bumi baru sebagaimana perkataan Yesus. Firman-Nya, hukum-Nya, tidak akan berlalu. Tetapi langit dan bumi akan berlalu. Dan akan ada langit baru dan bumi baru untuk memulai lagi segalanya dengan pemulihan atas dosa yang telah usai. Dan di belakang kita untuk selamanya. Tidak ada lagi masalah dosa. Sekarang, kembali ke bumi ini, kita perlu fokus pada kebenaran. Dan menyampaikan pesan itu sehingga orang-orang bisa bersiap untuk bumi yang baru. Dan bagian dari itu adalah mengetahui kebenaran dan tidak terperdaya dalam penipuan setan. Dan menerima pengajarannya dan tujuannya untuk bumi ini. Kita perlu memastikan bahwa kita sesuai dengan tujuan Tuhan. Jadi itulah keseluruhan program ini. Membahas tentang kebenaran, penipuan, agar Anda tidak terperdaya oleh penipuannya. Dan hari ini kita akan membahas lebih banyak pada cara di mana individu akan dikelompokkan ke dalam semacam agenda global dengan cara yang tampaknya tidak bersalah. Jadi aspek yang ingin kita bicarakan hanyalah satu aspek dari sistem penyembahan setan terakhir.
yang akan memaksa setiap orang untuk masuk ke dalam salah satu dari dua kubu. Dan hanya satu bagian dari itu, seperti yang kami sebutkan di pendahuluan ialah peran dari serikat buruh. Sekarang, ada beberapa tulisan di buku Ellen White yang ingin kita bahas. Mengenai bagaimana serikat pekerja akan memainkan peran dalam mewujudkan pemeliharaan hari Minggu. Dan kita akan membaca beberapa tulisannya untuk sekedar melukiskan gambaran tentang apa yang sedang kita hadapi ketika kita memikirkan serikat pekerja. Saya akan bacakan yang pertama dari buku pendidikan. Dikatakan, pemusatan kekayaan dan kuasa. Gabungan yang luas untuk memperkaya sekelompok kecil orang atas pengorbanan orang banyak. Penyatuan golongan orang-orang yang lebih miskin untuk mempertahankan kepentingan dan tuntutan mereka. Roh kegelisahan, kerusuhan dan pertumpahan darah. Penyebaran sedunia ajaran-ajaran yang sama yang menuntun kepada revolusi Perancis. Semuanya cenderung melibatkan seluruh dunia dalam pergolakan yang sama seperti yang menggoncangkan Perancis. Jadi gagasan bahwa semua orang akan datang berhimpun menjadi satu. Dan serikat buruh adalah perwakilan yang baik karena itulah organisasi besar orang banyak yang bertindak dalam satu suara. Dan saya pikir itu poin yang sangat menarik. Dikatakan, kombinasi orang-orang yang lebih miskin. Itu persis seperti yang dikatakan Klaus Schwab dalam wawancara terakhir kali. Di mana dia katakan, kami ingin mengurangi kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya. Jadi kombinasi dari semua ini menjadi satu, ke dalam keadilan. Dan semua kata pemicu lainnya yang kami rujuk di sini. Dan beberapa referensi ini telah ditulis lebih dari 150 tahun yang lalu. Jadi ini telah terlihat datang jauh sebelumnya. Ini bukanlah hal baru yang diangkat sekarang. Dan salah satu referensi lain di sini, datang dari tahun 1904. Dikatakan, waktunya akan segera datang bila mana kekuasaan serikat-serikat buruh akan sangat menekan. Berulang kali Tuhan menasihatkan agar anggota jemaat kita membawa keluarga mereka keluar dari kota ke pedesaan. Di sana mereka dapat menghasilkan bahan-bahan kebutuhan mereka untuk masa depan. Karena pada hari kemudian, perihal membeli dan menjual akan menjadi suatu hal yang sulit sekali. Ini yang telah kami rujuk sebelumnya. Petunjuk yang telah diberikan berulang kali itu harus kita perhatikan sekarang. Keluarlah dari kota ke daerah-daerah pedesaan, di mana rumah tidak bertumpuk terlalu rapat. Dan di mana kamu bebas dari gangguan musuh. Jadi ini berbicara mengenai Wahyu 13 ayat 17. Yang berkata, jika Anda tidak menerima tanda binatang, Anda tidak akan dapat membeli atau menjual. Dan ini sangat penting karena inilah peringatan yang Tuhan telah berikan pada umatnya yang belajar dan mau memperhatikan tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Menunjukkan agenda yang dimiliki orang-orang ini, untuk mengendalikan yang mereka inginkan dan tujuan akhir mereka. Dan kita harus memperhatikan peringatan itu. Mempunyai tempat di mana kita dapat menyediakan perbekalan kita, dan tidak terhubung ke sistem ini, yang akan menjebak kebanyakan orang. Saya akan bacakan satu referensi lagi. Serikat-serikat buruh akan menjadi salah satu perantara yang akan menimbulkan di atas bumi ini masa kesusahan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia ini. Itu pada tahun 1903. Jadi kita lihat dulu sekali, ada hubungan kepada serikat buruh ini. Kombinasi dari golongan miskin dan kaya, pada masa kesusahan yang akan menimpa dunia. Dan saya pikir, barangkali ada orang yang akan menonton ini dan berkata, "Oh, buang saja tulisan-tulisan itu. Itu tidak layak untuk dikutip." Untuk orang-orang itu, saya hanya akan mengatakan, simpan perkara ini dalam ingatanmu. Ketika ini semua digenapi, lihatlah apa yang terjadi. Buktikan apakah dia dapat lolos dari ujian waktu atau tidak. Karena seperti yang akan kita lihat hari ini, ketika dia menulis beberapa di antaranya di awal tahun 1900-an. Yang terjadi sejak saat itu, serikat buruh telah menjadi kekuatan yang kuat di dunia baik secara politik dan sosial. Menurut saya, siapapun yang melihatnya dengan cermat akan mengatakan demikian. Bahkan presiden akan terlebih dahulu berkunjung dalam kampanye pencalonan mereka. Dalam persiapan pemilihan presiden, pertama-tama akan mengunjungi serikat buruh untuk mendapatkan suara. Karena mereka mewakili kelompok besar orang yang bekerja bersama dalam kesatuan.
Dan kita akan melihat, bagi mereka yang berkata, oh, kalian ini anti serikat buruh. Kami tidaklah anti serikat buruh dalam arti apa yang ingin mereka lakukan ketika mereka mulai. Jadi mari kita lihat sedikit tentang bagaimana serikat buruh berawal. Saya akan membaca sesuatu dari artikel yang akan terbit di amazingdiscovery.org. Yang membahas banyak hal diskusi hari ini dengan sangat rinci. Dan sumber yang bagus untuk siapa saja. Kami akan menautkan linknya di bawah setelah muncul di situs dalam deskripsi. Mari kita lihat bagaimana serikat buruh dimulai. Serikat buruh mulai terbentuk pada akhir abad ke-18 di Amerika untuk melindungi pendapatan pekerja. Sebelum industrialisasi, pekerja terampil telah independen dari mereka yang mempekerjakan keterampilan mereka. Dan para pekerja diorganisir ke dalam serikat-serikat oleh industri untuk menetapkan upah bagi jasa mereka. Namun ketika mesin mulai menggantikan mereka, pekerja terampil terpaksa menukar waktu mereka dengan upah yang ditetapkan oleh pemilik pabrik. Seiring industrialisasi berkembang, tidak ada peraturan untuk melindungi para pekerja. Dan pemilik pabrik yang tidak bermoral memerintah didorong oleh keserakahan yang merajalela. Pria, wanita dan anak-anak bekerja di bawah kondisi yang tidak manusiawi dengan upah amat kecil. Yang hampir tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para pekerja membentuk serikat buruh dan mogok kerja, memaksa majikan untuk berbuat lebih baik. Jadi konsep awal serikat buruh adalah baik. Melindungi upah pekerja, melindungi kondisi pekerja, dan melindungi hak-hak dasar pekerja. Itu bukanlah masalah yang akan mengarah pada persoalan di masa depan. Melainkan yang dilakukan oleh sifat manusia berdosa terhadap serikat-serikat buruh itu. Dengan mempolitisasi hal-hal tersebut untuk menjauh dari konsep awal yang mulia. Dan menggesernya lebih ke sarana untuk memanipulasi kelompok besar orang melalui satu mekanisme pusat. Dan saya pikir itu poin penting bahwa motif yang baik tidak selalu berbuah hasil yang baik. Jadi ada banyak hal yang kita bicarakan di sini yang kelihatannya baik di depan. Membawa kebaikan untuk planet ini, semua hal ini. Memastikan bahwa Anda memiliki waktu keluarga dan semua hal ini. Kami tidak menentang hal-hal itu. Kami menentang cara yang dipaksakan dan cara di mana itu digunakan untuk agenda tertentu. Itulah persoalannya. Mereka menggunakan kebutuhan ini, di mana orang-orang diperlakukan secara tidak adil. Lalu memberikan solusi yang kemudian dapat dimanipulasi dalam jangka panjang, agar memperoleh kendali lagi atas individu yang sama, dalam kedok membantu mereka. Ya, mari kita lihat bagaimana hal itu berkembang, bukan? Jadi kita ada pada titik di mana mereka mencoba untuk membangun hak dasar pekerja yaitu upah. Tidak ada yang menentang itu kecuali menentang alamiah dosa keserakahan pemilik pabrik. Mereka selalu berusaha meningkatkan keuntungan sendiri. Jadi kita melihat bahwa serikat buruh perlu untuk dibentuk. Jadi mari kita lanjutkan. Pemogokan pertama di Amerika dilakukan oleh pekerja penjahit harian pada 1768. Tetapi baru pada hampir pergantian abad, gerakan buruh benar-benar terbuka. Sejalan dengan penyebaran serikat buruh yang fokus besarnya adalah upah dan jam kerja yang adil. Tahun 1800-an mereka juga melihat dorongan untuk reformasi perburuhan yang lebih luas. Melalui organisasi berbasis politik seperti Ksatria Buruh. Yang bekerja untuk persamaan hak dan tujuannya adalah masyarakat yang adil. Tertarik oleh cita-cita ini, para pekerja dari industri yang berbeda bergabung dengan Ksatria. Melemahkan kekuatan serikat buruh yang fokus utamanya tetap upah yang adil. Jadi Anda lihat di sini, ada transisi dari serikat buruh yang berfokus pada hak-hak dasar kepada Ksatria Buruh, yang merupakan organisasi berbasis politik. Jadi, segera setelah mereka mulai melakukan ini yaitu pekerjaan mulia demi buruh. Anda melihat sekali lagi alamiah dosa masuk dan mulai mempolitisasi hal-hal ini. Yang kemudian kita dapati serikat pekerja ingin fokus terutama pada hak-hak pekerja dan upah. Menanggapi atas hilangnya anggota ke Ksatria Buruh, yang lebih berbasis politik. Serikat-serikat buruh mewakili industri khusus mereka, bersatu membentuk Federasi Buruh Amerika atau AFL. Dan sangat menarik bagaimana mereka menggunakan istilah, masyarakat berkeadilan. Kita melihat istilah ini banyak muncul, transisi berkeadilan, masyarakat berkeadilan. Hal-hal ini semakin banyak muncul seiring ketika kita mempelajarinya lebih dalam. Ya, istilah-istilah itu seperti transisi berkeadilan. Adalah hal-hal yang memiliki definisi khusus yang akan kita lihat lebih dekat.
Jadi kita mulai melihat bahwa para pekerja membutuhkan perlindungan. Kemudian tak lama setelah serikat buruh ini muncul, kita tahu organisasi berbasis politik ini muncul. Tapi tak lama setelahnya, kita mulai melihat bagaimana Engels dan Marxisme mulai menggunakan serikat buruh ini untuk menciptakan gerakan keadilan sosial. Jadi Karl Marx mampu mengambil serikat buruh ini. Dan dia menggunakannya sebagai alat untuk menggulingkan kapitalisme. Struktur organisasi serikat buruh yang demokratis bisa disusupi untuk merubah pola pikir dan fokus para pekerja dari dalam. Jadi itu poin yang sangat penting. Kemudian setelah kondisi baik, para anggota dapat digerakkan untuk membuka revolusi. Karena Anda mengaturnya dengan cara tersebut. Kita dalam melihat melalui sejarah, khususnya Marxisme sangat menyukai ide tentang serikat pekerja buruh. Sebagai sarana untuk menggeser masyarakat dari pola pikir kapitalis ke pola pikir sosialis. Jadi itu mulai bertindak sebagai sarana, sekali lagi, seperti ksatria buruh, dengan motivasi politik. Untuk merevolusi hal-hal untuk keuntungan mereka sendiri. Seiring mereka melihat pandangan tertentu sebagai pandangan yang benar. Misalnya dalam Marxisme, komunisme adalah pandangan yang benar. Dan mereka melihat serikat buruh ini sebagai cara yang baik untuk, seperti yang dikatakan. Ketika kondisi baik, para anggota digerakkan menuju revolusi terbuka. Dan kemudian dengan serikat-serikat ini, Anda kehilangan kepribadian Anda. Karena Anda harus bergerak secara kelompok sekarang. Jadi saya lanjutkan. Kekuatan serikat-serikat buruh terletak pada kemampuan mereka untuk membuat anggotanya bertindak serempak. Ketika keputusan dibuat, semua harus bertindak serentak. Tidak ada ruang untuk perbedaan pendapat atau berdiri sendiri. Dan serikat buruh dapat mengambil tindakan tegas untuk memastikan kepatuhan para anggotanya. Struktur serikat buruh yang mandiri dan yang terorganisir dengan baik inilah yang membuat mereka begitu menarik dan sangat diperlukan bagi para pedagang dunia. Jadi orang-orang yang menjalankan dunia tahu bahwa ini adalah sarana yang baik untuk mengubah seluruh pola pikir melalui sekelompok besar orang. Karl Marx mengambil alih kepemimpinan Asosiasi Pekerja Internasional atau dikenal sebagai Internasional. Ketika didirikan di London pada 1864, Friedrich Engels menulis tentang Internasional. Bahwa tujuannya adalah untuk menyatukan menjadi satu pasukan besar. Semua kekuatan tempur dari kaum buruh di Eropa dan Amerika. Anda tahu, ketika kami mendengarkan platform keadilan sosial dari kepausan sekarang ini. Itu sangat terfokus pada orang miskin dan orang-orang kaum buruh. Paus Jesuit pertama dalam sejarah ini telah secara tersusun dituduh condong ke arah komunisme. Semua potongan-potongan ini, meskipun benar, sebenarnya hanya memposisikan bidak di papan catur. Untuk bersiap bagi sistem terakhir setan, yaitu sistem penyatuan ini. Jadi bukan Paus dan PBB dan agenda perubahan iklim, ingin mengubah dunia dan membuat semua orang ikut. Mereka hanya memindahkan potongan-potongan pada tempatnya untuk menciptakan sistem satu dunia ini. Dan sekarang, pola pikir komunis inilah yang dibutuhkan untuk menyatukan potongan-potongan ini lebih dekat. Kepala PBB adalah mantan Presiden Sosialis Internasional. Jadi inilah pandangan dunia orang-orang ini. Dalam manifesto komunis yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, secara terang-terangan menyatakan bahwa komunis memandang rendah untuk menyembunyikan pandangan dan tujuan mereka. Mereka secara terbuka menyatakan bahwa tujuan mereka hanya dapat diperoleh dengan perobohan paksa semua kondisi sosial yang ada. Kedengarannya hampir persis seperti yang terjadi dengan narasi perubahan iklim saat ini. Kita harus meruntuhkan semua kehidupan kita saat ini, terutama negara-negara maju. Untuk menciptakan kondisi sosial baru ini. Itu lebih inklusif, seimbang dan harmonis. Ini merupakan bahasa yang dibuat untuk agenda komunis. Yang mendasari sebagian besar tujuan pembangunan berkelanjutan, dan Laudato Si, dan Fratelli Tutti. Kedengarannya bagus di permukaan, tetapi ketika Anda pisahkan
Pada dasarnya itu hanyalah isi dari doktrin lama manifesto komunis. Jadi peran apa yang menurut Marx akan dimainkan oleh serikat buruh? Dikatakan, baik Marx dan Engels menghubungkan perjuangan sehari-hari, perjuangan serikat buruh dan pemogokan dengan perjuangan kemerdekaan golongan. Kedengarannya seperti teologi pembebasan dari pola pikir Jesuit Amerika Selatan. Sekarang, apa yang Anda bebaskan, adalah pertanyaannya. Karena itu semua ialah tentang kebebasan, tetapi kebebasan dalam suatu kelompok dengan tekanan kelompok. Dan Anda harus mengikutinya, kalau tidak Anda dicap seorang ekstremis, fundamentalis, atau radikal. Dan istilah-istilah ini telah dilontarkan bagi siapa saja yang bahkan berpikir untuk mempertanyakan hal-hal tertentu yang sedang terjadi. Yang menarik bagi saya ialah sebagian besar dasar konstitusi AS ialah berbasis fokus perorangan. Hak perorangan, kebebasan perorangan, rahasia perorangan. Hal-hal tersebut dalam sistem ini sedang diubah untuk apa yang disebut kebaikan bersama. Itu adalah jenis pola pikir yang sama yang dimiliki serikat buruh. Bahwa kelompok besar adalah lebih besar daripada satu individu yang hanyalah bagian dari kelompok besar itu. Dan itu adalah pandangan dunia global yang sama dengan Forum Ekonomi Dunia, yang secara khusus menyelenggarakan sekolah para pemimpin global muda. Semua kelompok ini ingin menghilangkan individu dari fokus hak dan kebebasan ini kepada komunal kebaikan bersama, yang mengubah sifat alamiah hal-hal ini secara drastis. Padahal kenyataannya, ketika Anda memiliki fokus pada perorangan, keseluruhan akan lebih sehat. Karena individu yang membentuknya, tidak peduli berapa banyak jumlahnya, hidup sesuai dengan hak-hak individu, standar kebebasan, dan moral. Itu membuat kelompok seluruhnya lebih sehat. Tapi pola pikir mereka ialah menciptakan keseluruhan. Dan jika ada beberapa yang buruk di sana, buang atau singkirkan mereka. Dan bagian yang menakutkan adalah bagaimana mereka mengartikan mana yang buruk. Dan Anda akan menemukan dasar dari itu ialah mereka yang percaya bahwa kitab suci mereka benar. Serikat-serikat buruh ini dan gerakan massa lainnya memberikan kesempatan yang sangat bagus untuk ditangkap oleh kekuatan politik atau kelompok lainnya. Dan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui penyusupan, benar? Itu persis dengan yang kita lihat terjadi. Jadi Engels dan Marx menggunakan ini. Mereka menyusup ke kaum bangsawan serikat ini untuk menciptakan gerakan keadilan sosial di tahun 1860-an. Kemudian tahun 1880-an, kita melihat sebuah kelompok yang disebut Perkumpulan Fabian. Dan bagian lain dari kelompok itu, Annie Besant, yang merupakan bagian dari Perkumpulan Fabian. Yang salah satunya, saya tidak ingin mengatakan pendiri spiritualitas zaman baru Amerika. Tetapi dia terhubung langsung dengan Alice Bailey, yang berasal dari Helena Blavatsky. Dan sebentar lagi, kita berurusan dengan doktrin Blavatsky dalam Perkumpulan Fabian dan Annie Besant. Pemuja setan, pada poin ini. Ya, mereka yang berpikir bahwa setan adalah Tuhan yang benar. Pembawa terang, Lucifer, pembawa terang. Jadi Perkumpulan Fabian ini mulai menyusup pada tahun 1880-an. Serikat-serikat buruh yang terorganisir dan gerakan massa lainnya, menunjukkan peluang untuk merebut kekuasaan politik. Mereka lakukan lewat penyusupan. Dan contoh paling awal ialah Perkumpulan Fabian yang terlibat dengan serikat buruh. Perkumpulan Fabian didirikan tahun 1884, dan menyebut dirinya sebagai lembaga pemikir politik tertua Inggris. Sekali lagi, ini menyimpang dari hak-hak pekerja individu dan buruh ke dalam pola pikir lebih politik. Humanis terkenal yang percaya sosialisme adalah jawaban atas ketidakadilan dunia, terdengar seperti Paus Fransiskus dan kelompoknya. Menciptakan tingkatan dari perkumpulan baru ini. Fabian juga terhubung dengan permulaan eugenika. Kita tahu kemana arahnya. Pada tahun 1894, Fabian Sidney dan Beatrice Webb menerbitkan buku, Sejarah Serikat Pekerja Buruh, yang menyediakan dasar bagi pergerakan buruh Inggris. Mereka memperkenalkan istilah perundingan kolektif pada 1891. Ini menarik, karena bahkan hari ini kita melihat bahwa istilah perundingan kolektif digunakan terus-menerus. Bagi mereka yang akrab dengan dunia olahraga NFL, Liga Utama Bisbol, bola basket, serikat pekerja para pemain,
selalu bekerja lewat perjanjian perundingan bersama dengan para pemilik organisasi tersebut. Jadi kita melihat bahwa istilah itu lahir dari perkumpulan Fabian, yang berhubungan dengan Annie Besant. Dan ideologi politik mereka menekankan komunisme. Dan dasar dari komunisme itu, satu pengelompokan, ialah pola pikir Luciferian. Dan Annie Besant adalah pemimpin awal dalam pergerakan zaman baru. Dia adalah murid dari teosofis, Helena Blavatsky. Besant mengatur pemogokan kerja gadis buruh pabrik korek api Inggris pada 1888 tahun yang menarik. Dan kemudian terpilih sebagai presiden dari Kongres Nasional India pada tahun 1917. Sebelum melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk memperkenalkan putra angkatnya sebagai reinkarnasi Buddha. Seorang teosofis pada dasarnya adalah seorang yang terhubung dengan pemahaman mistik tentang Tuhan dan alam dan panteisme, semua bercampur jadi satu. Yang sebenarnya hanyalah doktrin Luciferian dengan nama yang berbeda. Ya. Dan saya merasa agak aneh dan menarik bahwa dia memperkenalkan putranya sebagai reinkarnasi Buddha. Bagaimana jadinya itu? Saya tidak yakin kalau dunia akhirnya melepaskan segalanya karena menyadari bahwa Sang Buddha telah kembali dalam wujud reinkarnasinya. Jadi kita melihat sekarang ikatannya melebihi ideologi politik dan bahkan spiritualisme. Maksud saya, beberapa episode awal kami, Anda bisa kembali dan menontonnya. Kami menghubungkan spiritualitas PBB, yang sesungguhnya ialah spiritualitas dari Helena Blavatsky, Annie Besant, dan Alice Bailey, ke dalam organisasi politik ini. Anda temukan bahwa ada banyak orang yang duduk di pagar secara spiritual akhir-akhir ini. Banyak agnostik atau ateis, atau hanya orang-orang sekuler umumnya, yang tidak menyadari bahwa organisasi politik ini juga memiliki banyak konotasi agama tersembunyi. Kebijakan yang mereka miliki, perjanjian piagam kerja mereka dipenuhi dengan konsep spiritual yang datang dari suatu tempat. Kita mulai lihat itu terikat kembali ke dalam agama Buddha, ke dalam agama Hindu. Karena Anda akan menyadari bahwa sebenarnya hanya ada dua sistem di dunia. Pertama, mereka yang menyembah Tuhan Pencipta. Dan yang lain menyembah seperti yang dikatakan Alkitab, penguasa dunia ini, yaitu Lucifer. Jadi sebenarnya tidak ada cara untuk memisahkan keduanya, entah individu itu menyadarinya atau tidak. Spiritualitas merupakan komponen yang sangat penting ketika berkaitan semua persoalan ini. Dan itulah mengapa kita terus melihat pemerintahan sipil, persoalan sipil, serikat buruh, selalu menelusuri kembali ke agenda spiritual ini. 100%. Dan itulah mengapa di beberapa podcast sebelumnya, kita membahas tentang Lucis Trust dan seluruh beragam perkumpulan ini yang secara langsung terhubung dengan perserikatan bangsa-bangsa, yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan agama. Tapi itu sangat berhubungan, sebab semua pendiri organisasi ini adalah orang-orang yang sangat religius dan memiliki agenda yang sangat religius. Dan pada akhirnya tatanan dunia baru itu, tidak hanya akan menjadi monopolitik. Itu akan bersifat ganda, yaitu kekuatan politik agama pada ujungnya. Dan dalam buku, Moral dan Dogma, Albert Pike, seorang Freemason yang sangat terkenal, dia mengatakan bahwa di akhir agenda mereka, seluruh dunia akan menyembah Lucifer sebagai Tuhan yang benar. Jadi itulah tujuan akhir mereka dalam semua ini. Dan sebagai cara tersembunyi untuk menunjukkan ini adalah logo perkumpulan Fabian. Lambangnya adalah serigala berbulu domba. Saya pikir itu sangat lucu. Anda tidak bisa mengarang hal begini. Jadi mari kita lanjutkan sejarah. Sekarang kita berada di tahun 1880-an. Mari kita lihat apa yang dilakukan Rusia dan Lenin dalam menggunakan serikat buruh untuk menciptakan revolusi Rusia pada 1917. Serikat pekerja mempersiapkan kaum buruh untuk revolusi. Dan kita akan melihat ini terus-menerus, mekanisme yang dipakai untuk menciptakan revolusi golongan. Georgi Dimitrov, yang kemudian menjadi pemimpin komunis pertama Bulgaria, menjelaskan tugas serikat buruh seperti ini.
Kita harus memiliki perjuangan yang dilancarkan oleh seluruh kaum sosial rendah, yang akan berakhir dengan senjata di tangan. Untuk menggalang massa, untuk mendidik dan mempersiapkan mereka untuk perjuangan ini, merupakan tugas utama Serikat Buruh hari ini. Pernyataan yang sangat berani. Ya. Mempersiapkan dunia untuk revolusi ini dengan menggunakan Serikat Buruh. Ya, tepat sekali, bahwa mereka semua bersama-sama ke titik di mana Anda akhirnya dapat memiliki beberapa dorongan fisik. Boleh beritahu kami sedikit tentang apa arti kata proletarian? Jadi sangat menarik karena sebenarnya itu adalah kata dalam bahasa Latin. Dan artinya, pembuat keturunan. Jadi pada dasarnya, itu satu-satunya hal yang baik, membuat keturunan. Pada Roma kuno, proletarian adalah di mana orang-orang yang sangat miskin. Sehingga satu-satunya bentuk harta yang mereka miliki adalah anak-anak mereka sendiri. Untuk digunakan sebagai prajurit. Jadi dari situlah istilah itu berasal. Sangat menghina, sangat merendahkan bahwa mereka menggunakan ini dengan maksud memperoleh. Semua orang yang pada dasarnya mereka sebut tak berguna kecuali membuat anak. Bersama dalam sebuah agenda yang akhirnya mereka ingin dorong dari agenda asli. Jadi Lenin yang mengeksploitasi Serikat Buruh untuk mewujudkan tujuannya yaitu Revolusi Rusia tahun 1917. Ini kutipannya, adalah Serikat Buruh dan Komite Perusahaan yang membentuk kerangka pasukan buruh. Yang menjadikan Revolusi Oktober atau Revolusi Rusia. Ditulis oleh revolusioner Bolsheviks, Solomon Abrahamovich Lozovsky tahun 1920. Jadi kita telah beralih dari abad ke-18 ke tahun 1800-an. Jadi 1700-an ke 1800-an. Sekarang kita memasuki awal 1900-an. Dan kita melihat bahwa sekarang komunisme telah menyebar di banyak dunia. Dan sebagian besar, itu telah dilakukan melalui eksploitasi Serikat Buruh. Dan ini hanya sekedar sejarah. Ya, ini sejarah. Ini sudah ada 100 tahun yang lalu. Jadi kutipan-kutipan yang kita baca tahun 1904, 1903 itu ada sebelum terjadi. Dan sekarang kita melihatnya terang-terangan terjadi, dan bukan lagi sekedar teori. Itu sudah dijalankan. Dan seberapa banyak hak buruh dan motif perlindungan gaji masih diperjuangkan? Sudah cukup banyak hilang, ya, itu mungkin masih ada di etalase. Tapi sekarang itu sudah terang-terangan gerakan politik, gerakan sosial. Yang menjanjikan upah yang lebih baik dan kondisi yang lebih baik dan semua hal ini. Tapi, kendaraan itu tidak lagi dengan tujuan awal. Sekarang itu sepenuhnya digunakan oleh orang-orang dengan sifat alamiah dosa yang haus kekuasaan. Untuk memanipulasi dan menciptakan gerakan keadilan sosial yang condong mengarah pada pertumpahan darah. Namun bagaimana kepausan bisa terlibat dalam semua ini? Karena kita tahu kepausan selalu berada di depan dan di tengah dalam kacamata nubuatan. Ketika kita kembali melihat ensiklik kepausan, pengajaran sosial Katolik, semua doktrin yang sangat penting ini. Kita mulai melihat bahwa mereka juga mempunyai pandangan yang sama mengenai Serikat Buruh. Tahun 1891, Paus Leo ke-13 menerbitkan ensiklik yang terkenal, Rerum Novarum berarti, hal-hal baru. Menentang gejolak sosial yang disebabkan oleh revolusi industri. Ensiklikalnya mengungkapkan prinsip-prinsip dasar pengajaran sosial Katolik. Termasuk kebaikan bersama, sesuatu yang sudah sangat biasa didengar orang. Tujuan universal barang, yang intisarinya adalah individu tidak memiliki hak atas suatu barang. Bahwa penyebaran barang di seluruh dunia didasarkan pada kebaikan bersama. Bukan berdasarkan Anda memiliki atau tidak memiliki. Solidaritas dan subsidiaritas, gagasan bahwa persoalan harus ditangani di tingkat lokal yang paling mungkin. Cara untuk melakukan ini, kata Paus adalah dengan membentuk asosiasi, terutama Serikat Buruh. Dia merasa Serikat Buruh sangat diinginkan dan harus menjadi lebih banyak dan lebih efisien.
Sangat menarik. Jadi sekarang kita melihat hubungan itu lagi dengan sistem agama. Dan sistem agama tertentu yang telah kita bicarakan sepanjang podcast akan menjadi desakan terakhir. Dan bahkan lebih dari itu, sesuatu yang Paus Leo katakan, kita harus memberikan perhatian khusus dan utama pada kewajiban agama dan moralitas. Jadi agama masuk dengan sangat berat lagi, dan moralitas, sesuatu yang telah kita bicarakan. Tidak mengherankan ia menasehati, hendaknya para buruh didorong dan dituntun untuk menyembah Tuhan. Untuk menjalankan agama dengan sungguh-sungguh dan antara lain, menguduskan hari Minggu dan hari-hari suci. Hendaklah dia belajar untuk menghormati dan mencintai gereja suci, ibu kita semua. Dan karenanya mematuhi ajaran gereja. Menurut Rerum Novarum, serikat buruh tidak boleh hanya fokus pada kepentingan sekuler, tetapi harus melayani kepentingan gereja. Jadi kita bisa melihat itu langsung kepada penyembahan hari Minggu. Iya, persilangan itu terjadi dan itu terjadi di akhir abad ke-18, kan? Anda dapat membuat kebaikan bersama-sama dengan komunisme. Karena, kebaikan bersama, dan komunisme, pada intinya adalah hal yang sama. Dan ketika Anda mengupasnya, alasan kepausan sangat menyukai serikat buruh. Karena itu memberi mereka kerangka untuk membuat seluruh kelompok orang ini. Seperti dikatakan, mencintai dan menghormati gereja, ibu dari kita semua. Dan mematuhi ajaran gereja. Maka dengan fokus hari ibadat Katolik yaitu hari matahari, Sunday. Jadi pergeseran terjadi. Kepausan melihat dan menerima mekanisme ini sebagai sarana yang memadai untuk mewujudkan penerimaan dunia atas. Hari Minggu dan hari-hari sucinya yang bersifat kekafiran, termasuk Paskah, Natal dan hari Valentine. Ini semua adalah penemuan kepausan untuk menerangkan hari-hari suci pagan mereka. Menandai peringatan 40 tahun Rerum Novarum pada tahun 1931, ensiklik Quadragesimo Anno Paus Pius. Rekonstruksi tatanan sosial diperluas pada rencana gereja untuk merombak ini. Ini termasuk perekrutan dan pelatihan prajurit pembantu gereja untuk menjadi rasul para buruh dan pembentukan asosiasi Katolik bersama serikat pekerja sekuler agar dengan penuh semangat terlibat dalam menanamkan dan membentuk anggota sehingga pada gilirannya mereka mampu menembus serikat buruh. Jadi idenya adalah mereka akan menanamkan dan berdampingan dengan serikat buruh sekuler ini. Dan menanamkan dalam mereka, doktrin sosial Katolik. Dan apakah di sini kita melihat penekanan pada orang-orang yang mengacu pada Alkitab? Atau secara khusus hanya mengacu pada gereja dan doktrin gereja saja? Karena itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Gereja Katolik mengatakan bahwa tradisi gereja Katolik melebihi Alkitab. Saya bahkan memiliki anggota keluarga yang Katolik. Dan mereka mengatakan perbedaan antara kamu dan saya adalah, kamu percaya Alkitab dan hanya Alkitab. Saya percaya Alkitab dan tradisi mengesampingkan Alkitab. Yang merupakan inti dari gereja Katolik dan pergerakan Katolik. Bahwa tradisi mereka melebihi dan di atas Alkitab. Yang tentu saja bagi kita tidaklah demikian. Alkitab berada di atas segalanya karena itu adalah satu-satunya firman Tuhan yang harus kita ikuti. Dan saya tidak bisa menyalahkan kepausan karena mengambil sudut ini. Ini sudut yang cukup cerdas untuk pergi menanamkan, terutama di negara-negara Protestan. Menanamkan ajaran sosial Katolik di tempat yang secara historis sangat menyadari sejarah kepausan. Dan akibat dari doktrin mereka, yang pada akhirnya adalah menghapus keilahian Kristus sebagai satu-satunya perantara, dan darahnya saja sebagai penebusan pembersihan dari dosa. Sekarang, orang mungkin mencoba mengatakan, ini semua adalah doktrin lama dan kuno. Ini adalah pemikiran yang mungkin tidak ada sampai hari ini. Saya ingin menarik ini jauh ke depan pada Juni tahun 2021.
Paus Fransiskus berbicara di konferensi ke-109 Organisasi Buruh Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pesannya adalah seruan mendesak untuk bertindak. Tampak menjadi nama permainan ini, seruan mendesak untuk bertindak berbasis rasa takut. Dan dia katakan di konferensi ini. Konferensi ini diadakan pada saat yang genting dalam sejarah sosial dan ekonomi. Saya ingin berhenti sebentar. Mengapa Paus yang seharusnya hanya menjadi kepala gereja, meskipun kita tahu dia raja sebuah negara? Tapi kebanyakan orang berpikir dia hanya kepala gereja. Mengapa dia perlu berbicara tentang sejarah sosial dan ekonomi? Bukankah seharusnya dia berpegang pada Alkitab dan mengajak orang untuk lebih dekat kepada Tuhan? Namun di sini, dia pergi ke forum sipil publik. Dan seketika itu menuntun pembicaraannya dengan berfokus pada aspek sosial dan ekonomi terkini. Dia lanjut mengatakan bahwa waktunya telah tiba untuk menghilangkan ketidaksetaraan. Jadi kita akan menyingkirkan semua ketidaksetaraan sekarang, kata Paus. Menyembuhkan ketidakadilan yang merongrong kesehatan seluruh keluarga manusia. Sekarang kita akan lanjutkan, tapi ini terdengar seperti apa yang dilakukan oleh Marx dan Engels, bukan? Mereka semacam mengumpulkan kaum buruh. Dan berkata, kami akan menyingkirkan ketidaksetaraan. Kami akan menutup kesenjangan antara pemilik pabrik yang kaya dan Anda pekerja. Kami akan menghapuskan ketidakadilan dan membantu kesehatan Anda. Ini adalah bahasa komunis yang sangat khas. Saat Anda mulai melihat bagaimana revolusi buruh ini terjadi, orang-orang tidak dapat ditipu dengan omongan bahasa langsung yang berarti mereka tidak datang. Dan berkata, hei, kami akan pakai kalian untuk membuat revolusi buruh ini dan kalian harus ikut. Bukan begitu cara mereka bertindak. Mereka mendekati dengan berkata, kami akan meringankan semua masalah kalian. Kami akan menghilangkan semua hal buruk dan memberikan semua hal baik. Tapi tidak pernah berhasil seperti itu. Yah, itu berhasil dengan cara yang mereka inginkan. Tapi itu tidak berhasil untuk orang-orang yang memahami cara kerja mereka. Dan itu kembali ke salah satu podcast pertama kita yang membahas tentang buku 2052. Karena dalam buku itu, agenda mereka yang berasal dari klub Roma. Bahwa setiap orang akan memiliki gaji pokok, rumah, dan semuanya akan sama. Jadi kamu tidak perlu cemburu. Anda tidak perlu merasa ada ketidaksetaraan antar individu. Kami akan membuat segala sesuatunya bagus, dunia yang keren dan sempurna. Yang sebetulnya sangat tidak sempurna. Karena perbedaan kitalah yang membuat kita menjadi seorang pribadi. Jika kita semua bertindak sama, itu akan sangat membosankan. Anda bahkan bisa memprediksi kalimat semua orang. Tapi intinya adalah bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk memiliki pilihan dan keputusan sendiri. Kalau tidak, maka kita semua hanyalah robot yang ternyata memang seperti yang mereka inginkan. Ya, Kristus mati agar individu memiliki hak untuk memilih. Tuhan bisa saja menyingkirkan kehendak bebas dari awal, tapi dia tidak melakukannya. Bahkan dia melakukan segalanya untuk menegakkan kehendak bebas, sekalipun individu tidak memilihnya. Dia tetap menjunjung tinggi hak bagi individu untuk berpikir dan memilih bagi dirinya sendiri. Itu bukanlah cara struktur Lucifer. Mari kita kembali ke Paus Fransiskus. Pada dasarnya ia mengatakan kepada Organisasi Buruh Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa ini adalah fase bersejarah dalam sejarah bumi, dan merupakan peluang untuk menata kembali puing-puing masyarakat yang tersisa setelah COVID-19. Jadi sekarang kita punya pandemi ini, kan? Yang telah menciptakan peluang luar biasa ini. Di mana kita pernah mendengar itu sebelumnya? Kedengarannya seperti narasi Klaus Schwab. COVID-19 telah menciptakan peluang luar biasa ini untuk membentuk ulang masyarakat. Inilah beberapa pernyataan lain dari pidato yang sama. Di mana kata Paus Fransiskus, inilah saatnya untuk membebaskan diri kita selamanya dari warisan pencerahan. Ini adalah tugas yang dihadapi serikat buruh sekarang. Untuk menyingkirkan warisan pencerahan ini. Apakah maksud istilah ini? Warisan pencerahan. Nah, mari kita artikan ini untuk semua orang. Dikatakan, warisan pencerahan adalah negara netralitas etika. Atau bisa dikatakan, pemisahan gereja dan negara. Akibat dari negara netralitas etika adalah marginalisasi tidak adil terhadap agama dari kehidupan sipil. Artinya Anda tidak dapat memisahkan dua bagian ini. Itu tidak baik. Kita perlu menyatukan kembali hal-hal ini.
Selanjutnya, tampaknya dari pernyataan ini bahwa masyarakat yang lebih adil ialah yang mana agama memainkan lebih banyak peran sentral dalam kehidupan sipil, yang merupakan tanda dari zaman kegelapan. Anda memiliki agama dan politik di bawah atap yang sama, memberikan perintah yang sama. Dan bagaimana itu sukses dalam sejarah, Mackenzie? Nah, ketika kita melihat zaman kegelapan ternyata tidak terlalu bagus. Itu gelap bukan karena matahari tidak terbit. Bukan karena itu mereka menyebutnya zaman kegelapan. Itu disebut gelap, karena hak-hak individu sama sekali tidak ada. Dan terang dari firman Tuhan dihilangkan sama sekali. Dan kepausan berdiri di antara manusia dan sang perantara sejati, Yesus Kristus. Mereka tidak dapat membaca Alkitab. Alkitab dirantai dan Alkitab itu dalam bahasa Latin. Jadi Anda bahkan tidak bisa memahaminya. Jadi Anda harus pergi ke imam dan dialah yang harus memberitahu Anda apa yang Tuhan katakan kepada Anda. Anda tidak bisa pergi kepada Yesus, sang perantara, yang kita percaya sebagai perantara langsung kita. Yang dapat kita ajak bicara kapanpun kita butuhkan. Sekarang, bagaimana relevansinya dengan apa yang sedang kita bahas? Dan gagasan tentang negara netralitas etika ini? Jadi ini berasal dari reformasi Protestan yang timbul pada abad ke-16. Reformasi ini menantang otoritas gereja di semua aspek masyarakat. Menegaskan bahwa orang-orang pada akhirnya bertanggung jawab secara pribadi kepada Tuhan. Yang sangat berlawanan dari apa yang terjadi sebelumnya. Hal ini memulai proses pembebasan dari kontrol gereja dan berkembang lewat peristiwa-peristiwa pencerahan. Sekularisme dan ateisme, keduanya ialah hasil dari pencerahan ini. Namun begitu juga pemisahan gereja dan negara. Jadi ada pecahan yang berbeda yang timbul di sini. Kekuasaan gereja dengan nyata sangat dirusak oleh reformasi dan pencerahan. Gereja kehilangan kendali atas urusan negara dan sipil. Dan negara menyatakan dirinya secara etik netral. Apakah ini warisan yang mana kita harus membebaskan diri kita selamanya? Dan cukup menarik Henry Kissinger berkata, dan kami merujuk ini sebelumnya. Bahwa reformasi adalah salah satu penghalang terbesar bagi tatanan dunia baru. Karena itu memisahkan gereja dari negara dan memberikan kendali kembali kepada individu atas keselamatan dan kehidupan mereka sendiri. Jadi inilah pidato tahun 2021, di mana Paus menggunakan bahasa komunis yang didandani. Dalam bentuk hak-hak buruh dan manfaat untuk kesehatan dan keluarga dan semua hal ini. Pada dasarnya mengatakan, kita perlu menyingkirkan pemisahan gereja dan negara ini. Mari kita pecahkan kode bahasanya ini. Lalu kita temukan bahwa ide negara netralitas etik, yang ingin dia singkirkan ini, berasal dari reformasi Protestan. Intinya, Jesuit yang diciptakan untuk menghancurkan, mereka diciptakan untuk melawan reformasi. Sekarang Paus Jesuit melanjutkan pekerjaan itu, dalam usaha menghancurkan pekerjaan reformasi. Untuk mengembalikan apa yang pernah dimilikinya, yaitu kuasa dari penyatuan gereja dan negara. Dan melalui serikat buruh, pola pikir seperti ini mereka coba tanamkan. Namun sayangnya, banyak orang baik di serikat buruh itu yang tidak menyadari tingkat penipuan itu. Dan fokusnya adalah mengubah pola pikir mereka agar berpikir bahwa hal-hal yang mereka perjuangkan saat ini. Gaji lebih baik, kondisi kerja lebih baik, 4 hari kerja seminggu, kita akan bahas itu sebentar. Semua untuk kebaikan mereka. Di sini mereka dimanipulasi untuk menciptakan suatu kondisi yang pada akhirnya akan menjadi penghapusan negara netralitas etik atau penghapusan pemisahan gereja negara. Dan di dalamnya, kebaikan bersama didirikan. Jadi pada dasarnya Anda mengambil konstitusi Amerika Serikat dan membuangnya ke samping. Hak asasi hilang, pemisahan gereja dan negara hilang. Pada akhirnya, apa yang disebut Alkitab, luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Semua yang kita bicarakan adalah penyembuhan luka itu. Berbicara tentang menyatukan kembali dua hal ini, ketika mereka melakukannya, yang mana mereka akan berhasil dalam tujuan ini. Saat mereka menyatukan kembali kedua hal itu, kondisi zaman kegelapan akan datang lagi dalam bentuk modern.
Jadi transisi yang kita lihat dari waktu ke waktu, seperti yang terlihat tentang persoalan sipil. Kita bisa lihat bagaimana kepausan sangat menyadari bagaimana menggunakan mekanisme ini. Bagaimana mereka telah digunakan di masa lalu dan tujuan akhir dari manipulasi mereka di dalam serikat-serikat itu. Yaitu untuk mewujudkan penyatuan gereja dan negara. Dan itulah mengapa, kembali pada abad ke-16, dan bahkan sedikit lebih awal lagi. Ketika reformasi terjadi, mereka telah memiliki rencana tatanan dunia baru. Dan mereka semakin dekat dengan penggenapannya, yaitu zaman kegelapan. Di mana gereja berkuasa atas pemerintahan. Kemudian reformasi terjadi dan mereka harus kembali ke titik mereka dahulu itu, 500 tahun yang lalu. Jadi mari kita terus melihat beberapa pernyataan yang dibuat Paus. Di Organisasi Buruh Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dikatakan, pesan Paus kepada ILO adalah kepeduliannya terhadap kebaikan bersama, atau komunisme. Dia menyerukan ILO untuk terus memberikan perhatian khusus bagi kebaikan bersama. Dan menyerukan untuk persatuan agama, dengan mengatakan bahwa demi kebaikan bersama. Adalah juga penting bahwa semua komunitas agama dan keyakinan bekerja keras bersama. Hal itu sangat menarik karena jika Anda bertanya kepada para anggota serikat buruh itu, apakah definisi kebaikan bersama yang digunakan Paus Fransiskus? Menurut Anda berapa banyak yang akan tahu definisi apa yang dipakai? Sangat sedikit. Saya membayangkan kebanyakan dari mereka memiliki definisi mereka sendiri tentang kebaikan bersama. Dan berkata, ya kira-kira itulah artinya. Namun istilah kebaikan bersama telah digunakan selama ratusan tahun di dalam ensiklik. Ini bukan istilah baru, dan pada dasarnya itu adalah kepemilikan barang bersama. Konsep bahwa kelompok lebih besar daripada individu, yang perlu diangkat daripada hak individu. Semua potongan ini menciptakan gagasan bahwa kebaikan bersama bukanlah seperti apa yang Anda dan saya pikirkan. Apakah kita menginginkan kebaikan bersama bagi orang-orang? Tentu saja. Apakah kita ingin definisi kebaikan bersama oleh kepausan seperti yang mereka pakai ini dan semua kasus sejarah? Tentu tidak. Seperti yang Anda katakan, mengarah kembali ke kondisi zaman kegelapan. Dan seperti yang ditunjukkan Alkitab dalam Wahyu 13, luka yang mematikan itu sembuh. Mereka akan kembali pada keadaan kekuatan dari persatuan gereja negara yang pernah dimiliki. Bersama dengan kekuatan lain untuk membantunya yaitu Amerika Serikat. Dan itu kemudian dihubungkan kembali ke agenda 2030. Kemudian Paus meminta organisasi buruh internasional ini untuk memahami pekerjaan dengan benar. Jadi dia mengatakan bahwa Anda perlu memahami apa definisi bekerja sesungguhnya. Terkait dengan agenda kerja layak. Bagian dari agenda PBB 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Kerja layak juga diabadikan sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 8. Jadi mari kita lihat istilah-istilah ini dengan sangat cepat. Apa itu kerja layak? Dan seperti apakah transisi berkeadilan dalam definisi kepausan? Kita melihat bahwa istilah kerja layak diperkenalkan pada tahun 1999 oleh Organisasi Buruh Internasional, kelompok yang sama yang sedang dia ajak bicara sekarang. Dan mencakup antara lain hari istirahat yang dilindungi undang-undang. Saya bertanya-tanya hari istirahat mana yang dilindungi oleh hukum atau yang mereka sedang lakukan kini. Sesuai dengan agenda kerja layak, di tahun 2014, adalah pembentukan dari Aliansi Hari Minggu Eropa. Sebuah koalisi dari beragam serikat buruh, organisasi masyarakat sipil dan komunitas agama. Mendeklarasikan sumpah untuk berhenti kerja di hari Minggu. Ada unsur keagamaan yang dibawa masuk dan sekali lagi oleh asosiasi serikat buruh ini. Dan Anda dapat melihatnya dan pergi ke situs web europeansundayalliance.org. Kami akan melampirkan tautannya. Aliansi Hari Minggu Eropa bertujuan untuk mengikat para politisi Eropa. Untuk mempromosikan hari istirahat mingguan bersama. Anda tahu, saya tidak dibesarkan sebagai orang Advent. Saya tidak menjadi Advent selama orang lain, tetapi saya mulai memahami persoalan hari Minggu ini. Dan itu bertindak seperti tanda dalam pikiran saya.
untuk melihat bagaimana dunia bereaksi terhadap narasi hari Minggu ini. Dan semakin jauh kita melewati sejarah, semakin nyatalah isu hari Minggu ini. Ini hampir tidak bisa dihindari. Dan mereka yang saya ajak bicara, teman-teman sekuler, yang bertanya, mengapa ada orang yang peduli tentang hari? Tetapi di sini, orang-orang Advent selama ratusan tahun sekarang, sekitar 150 tahun, telah berbicara tentang hari Minggu sebagai persoalan utama. Hal ini dapat menjadi begitu mudah untuk tidak menjadi populer. Dan untuk dihapuskan dan dicemooh karena tidak ada yang pernah terjadi. Entah itu hukum biru atau sekarang kita melihat semakin banyak, Minggu Iklim, Minggu Keadilan Ras. Minggu Hari Libur Bersama, Aliansi Minggu Eropa. Hari Minggu menjadi pelopor terdepan. Bagaimana dunia menyelesaikan banyak masalah ketidakadilan seperti yang dikatakan Paus Fransiskus. Dan saya tidak berpikir orang benar-benar mengerti seberapa besar serikat buruh ini dan berapa banyak orang yang benar-benar terlibat dalam serikat buruh ini. Ketika kita melihat sebuah kelompok yang disebut Konfederasi Serikat Buruh Internasional. Ini merupakan serikat buruh internasional terbesar di dunia. ITUC mewakili 200 juta pekerja di 163 negara dan wilayah. Dan memiliki 332 afiliasi nasional. Ini sebuah organisasi yang besar. Itu luar biasa ketika Anda benar-benar memikirkan angka-angkanya. Ada sekitar 1,3 miliar umat Katolik yang tidak masalah memelihara hari Minggu. Ada gereja-gereja Protestan di seluruh dunia yang tidak masalah memelihara hari Minggu. Sekarang ada 200 juta pekerja yang merupakan bagian dari satu organisasi. Dan saya yakin mereka terdiri dari Katolik dan Protestan, tetapi ada juga banyak orang sekuler di sana. Bagi organisasi sekuler, dan dalam satu gerakan, segera setelah Anda membuat satu organisasi untuk mengadopsi sesuatu, setidaknya pada prinsip, semua anggota mereka harus sepakat, jika tidak, solidaritas serikat mulai runtuh. Dan ada 200 juta orang di 163 negara yang terbungkus dalam satu organisasi. Apakah itu pemusatan kekuasaan yang matang untuk korupsi, keserakahan, manipulasi? Tentu saja. Dan mereka akan didorong, bahkan jika mereka tidak mau, ke dalam transisi berkeadilan. Dan transisi berkeadilan ini merupakan istilah yang sangat menarik. Itu adalah prinsip, proses, dan praktik. Prinsip transisi berkeadilan adalah bahwa ekonomi yang sehat dan lingkungan yang bersih, bisa dan harus hidup berdampingan. Proses dalam mencapai visi ini haruslah adil yang tidak merugikan pekerja atau warga masyarakat. Kesehatan, lingkungan, pekerjaan, atau aset ekonomi mereka. Yang tampak sangat bagus di permukaan. Jadi ada dua istilah ini, kerja layak dan transisi berkeadilan. Ini bukan istilah yang kebanyakan orang biasa akan tahu. Tapi intisarinya adalah begini. Kerja layak berarti Anda tidak bekerja pada hari Minggu. Dan transisi berkeadilan, meskipun kini telah digunakan sementara waktu, adalah kembali ke dalam gagasan perubahan iklim, peraturan iklim, penyingkapan iklim. Bahkan kita melihat gerakan seperti Aliansi Keadilan Iklim. Ini semua adalah untuk konsep transisi berkeadilan ini. Dan kita melihat bahwa mereka memiliki konsep-konsep ini, yang memungkinkan mereka untuk menempatkan di depan, hal yang mereka dorong yaitu hari Minggu. Dan membungkusnya dalam gerakan hak-hak buruh, gerakan keadilan sosial. Tetapi di dasar mereka adalah agenda kepausan tentang kebaikan bersama dan istirahat hari Minggu. Ini semua didasarkan pada prinsip-prinsip sosial Katolik. Sebagian besar didasarkan pada teologi pembebasan, yaitu pembebasan aktif orang miskin. Dan itu melawan mereka yang kaya atau dalam kasus ini, banyak orang kelas menengah akan dianggap di kelas kaya itu. Mereka ingin menarik segalanya ke dalam kaum miskin dan mereka ingin negara-negara miskin. Dan orang-orang yang dilanda kemiskinan mengangkat senjata. Dan ada banyak orang baik hati dan saya tidak katakan semua orang di gerakan atau kelompok ini adalah untuk agenda kepausan ini.
Tapi mereka juga tidak digunakan dalam revolusi Marx atau revolusi Lenin dari serikat pekerja ini. Mereka diperdaya, mereka dimanipulasi. Dan mereka tidak memahaminya, meskipun pokok yang mereka dukung adalah perkara yang baik. Tentu saja, kita ingin planet ini dirawat sebaik mungkin. Namun meski kita berusaha, kita tidak akan dapat menghilangkan kemiskinan dan orang miskin tetap ada. Dan akhirnya ayat-ayat Alkitab yang kita baca, di akhir sejarah akan tetap sama. Tidak ada perubahan atas bagian-bagian itu. Dan saya pikir ini bukan kebetulan karena semua ini berjalan dengan harmonis. Tetapi baru-baru ini, California mengusulkan undang-undang baru untuk mandat 4 hari kerja dalam seminggu. Kami melihat program percontohan di Amerika Serikat dan Kanada untuk 4 hari kerja dalam seminggu. Kita melihat pekerja Amazon dan pekerja Starbucks bekerja berserikat sekarang. Sekarang orang akan berkata, mengapa itu menjadi masalah besar? Namun saat Anda melihat bahwa ini berada pada inti dari agenda kerja layak dan transisi berkeadilan. Dan kita tahu dari mana agenda itu berasal dan sifat asli dari itu. Semua hal ini mendorong ke arah adopsi akhir dari istirahat hari Minggu universal. Ini semua adalah alat yang digunakan dan telah dipakai lebih dari 100 tahun yang lalu. Dan berhubungan dengan Marxisme, sosialisme, komunisme. Semua hal ini pada dasarnya untuk menghapus kapitalisme, menghilangkan individualitas. Menghapus semua hal ini menuju kebaikan bersama. Dan lucunya mereka merujuk, Anda tidak akan mengalami pergeseran atau perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sangat menarik karena seluruh premis mereka adalah Anda tidak akan memiliki apa-apa dan bahagia. Jadi jika tidak ada perubahan, Anda tidak memiliki apa-apa untuk tidak memiliki apa-apa. Jadi tidak ada perubahan. Namun tidaklah demikian kebanyakan orang memahaminya karena mereka tidak melihat gambaran keseluruhannya. Mereka tidak melihat bagaimana serikat buruh ini akan digunakan sesuai keinginan mereka. Untuk mewujudkan tatanan dunia baru, pemaksaan hukum hari Minggu. Yang akan menempatkan orang dalam situasi yang sangat sulit. Jika semuanya sekarang bersatu dan kita telah melihat bagaimana dalam beberapa tahun terakhir. Bahwa dari atas ke bawah, mereka dapat menentukan kemana arah kompas moral Anda. Dan Anda dapat dihukum untuk memiliki implikasi karena Anda memiliki perbedaan ideologi. Itulah yang mereka tuju di sini. Dan satu benang merah, poin singkat untuk menunjukkan orang-orang betapa saling berhubungannya hal-hal ini. Pendapatan pokok universal, UBI. Ini akan menjadi sesuatu di seluruh dunia. Memang belum. Kita telah melihat program percontohan diluncurkan di mana-mana. Pada pendapatan pokok universal Kanada sendiri, seperti situs promosi untuk mendapatkan orang-orang di balik ini. Mereka punya tujuan yang mengatakan mereka ingin membuat program pendapatan pokok universal. Untuk mengakhiri kemiskinan. Jika Anda pergi ke pembangunan berkelanjutan, Anda akan lihat salah satu tujuannya adalah mengakhiri kemiskinan. Jika Anda pergi ke Laudato Si, salah satu poin pokok dari seluruh dokumen ialah mengakhiri kemiskinan. Saya akan mengatakan apa yang saya katakan di awal. Perkataan Yesus sendiri adalah orang miskin akan selalu ada padamu. Bagaimana dua pernyataan itu bisa berdampingan? Jika kita mengerahkan semua upaya untuk mengakhiri sesuatu yang Yesus katakan tidak akan pernah berakhir. Apa sebenarnya yang akan didapatkan? Jatuhnya kekayaan hak asasi individu, privasi individu. Segala sesuatu yang membentuk prinsip seperti anak domba, katakan saja Amerika Serikat, akan disingkirkan. Dan itu semua dalam upaya untuk memecahkan sesuatu yang tidak akan pernah terpecahkan. Untuk menghentikan suatu hasil yang tidak dapat dihentikan. Dan pada akhirnya, apa yang benar-benar kita hadapi secara keseluruhan, semua yang kita bicarakan di sini. Berfokus pada ajaran sosial Katolik dan istirahat hari Minggu. Inilah dasarnya. Bahkan, kita akan lihat salah satu pernyataan nubuatan dari buku Kemenangan Akhir. Ketika prinsip-prinsip Roma akan dipelihara dan dilindungi oleh negara. Saat itulah patung binatang akan didirikan dan kehancuran nasional akan segera menyusul. Jadi kita akan melihat bahwa ajaran sosial Katolik ini pada akhirnya akan menjadi dasar sistem patung binatang yang akan datang ini.
Sekarang mari kita melihat beberapa konsep peristirahatan hari Minggu yang ditanamkan dengan ajaran sosial Katolik. Apapun bentuk dunia kerja baru yang akan diambil dalam waktu dekat akan dipromosikan sebagai kebaikan bersama dan untuk penyelamatan bumi. Karena undang-undang hari Minggu disebut-sebut sebagai obat untuk hampir setiap penyakit duniawi. Itu persis seperti yang terjadi sekarang. Ini telah dipasarkan sebagai penangkal COVID, kebutuhan pekerja, obat keegoisan, obat untuk ekonomi yang sakit, sumber kekuatan bagi keluarga, merevitalisasi tenaga kehidupan, dan istirahat teknologi. Untuk menolong generasi internet terhubung kembali dengan kehidupan nyata. Sejujurnya, adalah kesalahan besar untuk meremehkan pengaruh ajaran sosial Katolik di dunia hari ini. Anda melihat semuanya dari kelompok-kelompok seperti Yayasan Kebaikan Bersama, yang sebenarnya dipimpin oleh seorang Yahudi, yang mendapati bahwa ajaran sosial Katoliklah yang membawa pembebasan isu-isu selama Perang Dunia II. Bahkan, dia menyatakan bahwa ajaran sosial Katoliklah yang bertanggung jawab atas restrukturisasi masyarakat Jerman setelah Perang Dunia II. Ajaran sosial Katoliklah yang meresapi gerakan-gerakan populer saat ini. Ini merupakan dasar keyakinan iman 7 dari 9 hakim agung. Orang mengatakan itu 6 dari 9, tetapi Neil Gorsuch terdaftar sebagai Katolik Anglikan. Dan belajar dengan filsuf Katolik untuk waktu yang lama. Jadi ajaran sosial Katolik mengenal apa yang ada di dalamnya. Bahkan, kita bisa buat satu sesi hanya mengulas ajaran sosial Katolik, kebaikan bersama. Kepemilikan barang universal, gagasan kepemilikan pribadi, semuanya ada dalam ajaran sosial Katolik ini. Dan sekarang Presiden kita, Mahkamah Agung kita, Serikat Buruh kita, dan bahkan gereja-gereja Protestan kita perlahan tapi pasti mengadopsi pola pikir kepausan melalui gerakan keadilan sosial. Dan hal-hal seperti inisiatif peristirahatan hari Minggu. Anda tahu, kita tidak perlu takut akan masa depan kecuali kita lupa bagaimana kita dipimpin di masa lalu. Dan pengalaman yang kita miliki di masa lalu. Di mana sejarah adalah sesuatu yang tidak banyak orang tahu saat ini. Bahkan saat Anda berbicara tentang hal-hal 70 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu. Orang-orang hanya tahu sedikit tentang sejarah kita yang sebenarnya dan apa yang telah terjadi. Tetapi kita perlu menyadari hal-hal yang terjadi di masa lalu, terima dan terapkan sekarang. Karena agendanya tidak berubah dan sudah sangat jelas agendanya tidak berubah. Agenda iblis tidak berubah. Dan agenda elit dunia ini tidak berubah. Desakan itu dari kelas rendah dan kelas tinggi menjadi satu kelompok orang. Begitulah cara mereka ingin menyingkirkan kemiskinan dunia. Karena jika setiap orang memiliki yang sama, bahkan jika semua orang menjadi miskin, Anda tidak miskin lagi karena semua orang sama. Itu kembali ke tuan dan budak. Dan pada dasarnya Anda menjadi budak sistem. Seperti yang Yesus katakan, tidak ada yang perlu ditakuti. Takutlah kepada Dia yang dapat menghancurkan tubuh dan jiwa di neraka. Orang-orang yang melakukan hal-hal ini, kita harus mendoakan mereka. Berdoa bagi masing-masing individu, berharap bahwa Tuhan dapat menyentuh hati mereka dan bertobat. Sementara hasilnya tidak dapat berubah. Kasih yang kita tunjukkan yang juru selamat kita miliki yang kita tunjukkan kepada orang lain akan menjadi tanda pembeda. Seiring kita bergerak lebih dekat ke akhir sejarah bumi. Untuk menandai kelompok orang. Mereka yang menuruti perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus dan mereka yang menerima tanda binatang. Sementara kita melanjutkan perjalanan kebenaran ini, kami berharap Anda semua menemukan sesuatu yang menarik, sesuatu yang mendidik, dalam sesuatu hal yang dapat kita selami dan lihat apa yang akan terjadi di masa depan. Apa peran serikat buruh? Kami berdoa untuk semua orang yang menjadi bagian dari serikat buruh. Untuk tidak tertipu, untuk melihat apa yang terjadi dan mengapa. Dan untuk dapat menarik diri sebelum kita terlalu tidak siap. Dan saat masa tidak dapat menjual dan membeli tiba. Tapi ingat bahwa Tuhan kita datang seperti pencuri di malam hari. Tujuan kita seharusnya untuk lebih dekat padanya. Dan melakukan semua yang kita bisa untuk mengangkat darah Yesus yang menyelamatkan. Bagi semua yang mendengarkan, dan datang dekat pada Juru Selamat sebelum waktu tertutup. Terima kasih Mackenzie untuk waktunya hari ini.
Terima kasih banyak. Kami menghargainya.